Ya, teman-teman, video kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin pelaku di industri asuransi jiwa ketika bertemu dengan nasabahnya dan nasabahnya menyampaikan keberatan atau objection. Bagaimana handle objection ketika nasabah bilang, saya nggak perlu asuransi jiwa karena saya sudah membuat wasiat untuk istri dan anak-anak saya. Atau saya mungkin sudah membuat wasiat untuk orang lain, gitu ya. Dan ini banyak sekali kita temui, di mana akhirnya teman-teman di industri kebingungan, apakah ada bedanya antara polis asuransi dengan wasiat. Dan kenapa objection ini menjadi penting untuk bisa dihandle, karena nanti kita akan tahu jawabannya bahwa polis asuransi itu bisa menjadi pendamping untuk wasiat. Oke teman-teman, yuk kita tonton videonya. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai apakah polis asuransi sama dengan wasiat, ataukah apakah polis asuransi itu berbeda dengan wasiat, tentu saja kita harus melihat dari sisi definisinya dulu. Jadi, sebenarnya apa sih definisi dari surat wasiat dan apa sih sebenarnya definisi dari polis asuransi? Apakah dua-duanya memiliki kesamaan atau justru berbeda sama sekali? Oke, kita akan bedah satu persatu. Secara definisi, kalau kita berbicara wasiat, kita tentu saja mengacu ke istilah yang ada di dalam undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 875 menyatakan bahwa wasiat adalah segala pernyataan tertulis, ya, testamen jadi tertulis, gitu ya, yang memuat pernyataan seseorang atas kehendaknya. Ya, jadi kita berbicara penekanannya pada kehendak satu orang yang membuat wasiat. Jadi titik pusatnya adalah orang yang mewasiatkan atau pewasiat satu orang. Itu kalau kita berbicara wasiat. Dan kehendaknya bisa macam-macam. Dalam konteks hari ini kita akan berbicara bagaimana kalau kehendaknya berkaitan dengan harta. Ya, jadi wasiat sekali lagi penekanannya pada kehendak satu orang. Nah, sedangkan kalau polis asuransi apa definisinya gitu ya? Maka tidak ada definisi secara khusus menurut undang-undang, tetapi kalau kita membaca literatur dari beberapa sumber, kita bisa tahu bahwa polis asuransi itu adalah dokumen perjanjian. Ya, jadi perbedaannya tadi wasiat adalah kehendak seseorang, sedangkan kalau polis asuransi adalah sebuah perjanjian. Artinya perjanjian ada pihak-pihak yang berjanji. Ya, artinya akan lebih dari satu orang. Ini perbedaannya dengan wasiat. Jadi kalau wasiat menekankan atas kehendak satu orang, ini adalah kehendak dua belah pihak yang saling mengikatkan diri di dalam satu perjanjian. Nah, mengenai perjanjian sendiri, itu sebenarnya diatur di dalam buku 3 KUH Perdata mengenai perikatan, di mana perikatan itu lahir dari sebuah persetujuan atau perjanjian. Jadi, sekali lagi saya ulang bahwa perikatan itu bisa lahir karena suatu perjanjian atau persetujuan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, bedanya apa sih perjanjian dan persetujuan. Tapi dari sini kita belajar bahwa polis asuransi adalah sebuah kesepakatan, persetujuan, perjanjian, perikatan. Walaupun itu nanti akan memiliki beda definisi. Jadi ada pihak-pihak yang terlibat, tidak cuma satu orang. Itu perbedaan yang pertama. Lalu setelah kita tahu loh, definisi, kemudian yang punya kepentingan itu berapa pihak gitu ya. Kalau tadi wasiat satu orang, kemudian kalau polis lebih dari satu pihak, maka kita akan bicara dari sisi batasannya. Ya, apa sih batasan-batasan wasiat? Apa sih batasan-batasan polis asuransi jiwa? Tentu kalau kita berbicara mulai dari wasiat, pertama kali adalah
Kalau kita berbicara dari sisi hukum perdata, batasan wasiat adalah salah satunya adalah adanya legitimate porsi. Ada hak para ahli waris yang tidak boleh dilanggar oleh karena adanya wasiat. Ya, jadi ada hak-hak orang yang disebut sebagai legitimaris itu tidak boleh dilanggar gara-gara dilanggar dalam arti terkurangi gara-gara ada wasiat. Itu disebut sebagai hak legitimate porsi. Orang-orangnya yang punya namanya legitimaris. Nah, siapa para legitimaris? Adalah anak dan orang tua. Jadi dalam hal mengenai batasan legitimate porsi tadi, istri tidak punya legitimate porsi atau istri tidak punya hak memaksa untuk mendapatkan porsi sesuai ketentuan undang-undang. Nah, mengenai legitimate porsi nanti kita akan bahas, ini tercantum di dalam pasal 913, 914 KUH Perdata. Nah, lalu bagaimana halnya dengan hukum Islam? Bagaimana batasan menurut wasiat menurut hukum Islam? Di dalam hukum Islam, batasan wasiat adalah maksimal sepertiga harta. Kenapa harus sepertiga harta maksimal? Karena jangan sampai gara-gara ada wasiat, hak para ahli waris terkorbankan. Itu esensinya sebenarnya. Ini diatur dalam sebuah hadis, dan batasan kedua dalam hukum Islam adalah sebaiknya wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena para ahli waris sudah punya haknya yang dijamin oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, itu batasan wasiat. Mengenai batasan polis apa? Batasan polis tentu saja kita akan berbicara soal ketentuan underwriting misalnya. Kemudian kita akan berbicara dari sisi hubungan insurable interest. Nah, di situ adalah batasan-batasan polis. Nah, dilihat dari sisi batasan, ada perbedaan antara wasiat dengan polis asuransi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, itu yang kedua. Nah, kita ambil satu contoh berikut ini. Ada satu rumah tangga, perkawinan antara Pak Gono dan Bu Gini. Pada satu ketika, Pak Gono meninggal dalam kondisi dia tidak memberikan wasiat. Total keseluruhan harta bersama, kita tahu bahwa di dalam perkawinan menurut hukum negara kita, hukum perdata, terjadi penyatuan harta. Terjadi penyatuan harta sebesar 24 miliar. Nah, kematian adalah salah satu sebab harta bersama tersebut pecah dan pulang ke pemiliknya masing-masing. Maka kita kenal namanya Gono dan Gini. Harta Gono, harta Gini. Harta yang dimiliki oleh Gini akan pulang ke pemiliknya, separuh dari 24 miliar ada 12 miliar. Lalu harta miliknya si Gono yang ditinggal, itu akan dibagi rata kepada para ahli warisnya, para tuan baru yang sah. Ya, berapa masing-masing akan mendapat 4 miliar. Jadi si istri akan mendapatkan 16 miliar, kemudian si si anak-anak akan masing-masing dapat 4 miliar. Oke, itu kondisi tanpa wasiat. Lalu bagaimana halnya kalau terjadi ada wasiat, gitu kan? Misalnya contoh, si Gono merasa punya hutang budi terhadap seseorang, katakan mertua, gitu ya. Karena mertua kan tidak punya hubungan waris ya dengan si Gono. Dia mewasiatkan kalau saya nanti meninggal dunia, saya pengen sebagian dari harta saya kasih ke mertua. Berapa yang dia kasih? 9 miliar. Dari bagian dia yang 12 miliar, dia kasih 9 miliar kepada mertuanya. Maka terjadi kesatuan harta bersamanya tinggal 15 miliar. Nah, atas harta 15 miliar dibagi kepada para ahli waris yang sah. Separuh ke Gini, sisanya dari bagian si Gono dibagi rata kepada istri dan anak-anak sebagai ahli waris golongan 1 menurut hukum perdata. Maka anak-anak akan mendapatkan masing-masing 1 miliar. Nah, di sini muncul masalah. Kenapa? Karena anak-anak merasa bahwa kalau bapakku nggak bikin wasiat, maka bagianku adalah 4 miliar. Tapi gara-gara bapakku bikin wasiat, bagianku menjadi 1 miliar. Maka anak-anak menggunakan hak legitimate porsinya untuk menuntut. Menuntut berapa? Kekurangannya. Nah, menurut pasal 914 KUH Perdata, bila anaknya 2, masing-masing dari anak itu harus mendapat 2/3 bagian dari seharusnya yang dia terima menurut hukum perdata. Ya. Seharusnya dia terima 4 miliar, tetapi karena ada wasiat dia terima 1 miliar, maka harus dihitung lagi. Berapa yang harus dia terima? 2/3 kali 4 miliar. Jadi tinggal dihitung berapa sih 2/3 dari 4 miliar masing-masing, lalu kekurangannya akan diminta dari yang 9 miliar yang sudah terlanjur diberikan kepada mertua. Nah, istri tidak punya legitimate porsi. Istri tidak bisa menuntut atas kekurangan tersebut. Ya, kekurangan karena ada wasiat. Itu yang kita sebut sebagai batasan adanya legitimate porsi. Maka dalam prakteknya,
kita tidak bisa memberikan wasiat kepada istri. Saya sebagai suami tidak bisa memberikan wasiat kepada istri, misalnya 90% dari harta saya kepada istri. Karena nanti anak-anak bisa menuntut bagian legitimate porsi. Nah, ini biasanya menjadi sumber sengketa gara-gara wasiat. Ya, oke? Lalu kita akan bicara dong mengenai prosedur pembuatannya. Gimana sih cara membuat sebuah wasiat gitu ya? Apakah cukup kita ngomong atau kita cukup tulis lalu kita simpan di bawah bantal? Ternyata tidak seperti itu. Prosedur pembuatan wasiat sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Kira-kira saya akan gambarkan seperti ini. Jadi wasiat itu harus tertulis karena namanya testamen, gitu ya. Harus di hadapan notaris dan ada saksi. Ya, ada saksinya yang 2 atau saksinya 4, tergantung jenis wasiatnya seperti apa. Dan dalam bahasa yang biasa dipakai, gitu. Supaya apa? Supaya tidak menjadi multi tafsir. Nah, oleh notaris, wasiat ini harus disimpan di daftar pusat wasiat. Didaftarkan setiap bulan sekali. Gunanya buat apa? Karena begini, pada suatu kondisi bisa saja wasiat itu kita cabut. Jadi wasiat itu bisa dicabut sebelum dilaksanakan. Siapa tahu kita berubah pikiran. Ya, yang membuat wasiat, berubah pikiran, udah saya cabut aja. Boleh. Jadi artinya ketika dicabut, dia tidak perlu daftarkan ke daftar pusat wasiat. Nah, nanti setelah si pewasiat meninggal, baru akan dibacakan. Ya, dengan dibacakan juga memerlukan beberapa berita acara dari partai harta peninggalan. Jadi tidak sederhana untuk membuat surat wasiat, gitu ya. Belum nanti ternyata kalau dibacakan itu melanggar hak legitimate porsi. Ternyata itu mungkin bisa saja terjadi. Bagaimana halnya dengan polis? Apakah polis memiliki prosedur pembuatan yang seperti ini? Tentu saja tidak ya. Jauh lebih sederhana. Bapak, Ibu, teman-teman bisa tinggal ketemu dengan perwakilan dari industri asuransi, asuransi jiwa yang memang Anda punya preferensi, Anda sampaikan tujuan Anda, kemudian Anda menjalin proses underwriting. Jauh lebih sederhana daripada membuat wasiat seperti ini. Tidak perlu membuat polis asuransi harus datang ke notaris. Ya, itu yang perbedaan mengenai prosedur pembuatannya. Lalu, ini yang paling penting. Kita berbicara soal asal harta yang diberikan, gitu ya, ketika terjadi wasiat. Jadi ketika seseorang membuat surat wasiat mengenai harta, dia akan memberikan hartanya kepada orang lain, maka kita harus lihat asal harta yang diwasiatkan. Asal harta yang diwasiatkan itulah harus harta yang sudah dan masih dimiliki oleh si pewasiat sampai dengan dia meninggal dunia. Artinya, dia tidak bisa mewasiatkan hal atau harta yang bukan lagi milik dia. Itu yang paling penting. Jadi, harta itu memang masih dia miliki dan sedang dia miliki sampai dia meninggal dunia. Ya, dia tidak bisa mewasiatkan harta tetangganya, dia tidak bisa mewasiatkan harta orang lain lah, intinya seperti itu. Tetapi bagaimana dengan manfaat polis asuransi jiwa non syariah, ya? Pada saat kita menerima atau menerima manfaat uang pertanggungan dari polis asuransi, asal hartanya udah bukan lagi hartanya si pewasiat atau hartanya si pewaris. Asal hartanya adalah dari aset perusahaan asuransi. Karena sebagian besar premi yang kita bayarkan nanti akan dipecah-pecah, di mana yang akan dipakai untuk membayar uang pertanggungan adalah bagian dari namanya cost of insurance, cost of rider yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dalam aset mereka, yang mereka laporkan dalam laporan keuangan mereka, dan itulah nanti yang akan dibayarkan dalam bentuk klaim. Itu kalau asuransi jiwa non-syariah atau konvensional. Bagaimana halnya dengan asuransi jiwa syariah? Apakah uang yang dibayarkan kepada para penerima manfaat atau beneficiary, bukan ahli waris ya, adakah itu uangnya si pewaris atau uangnya si almarhum? Jawabannya juga bukan. Jadi ketika misalnya semasa hidupnya si almarhum membayar namanya kontribusi atau premi dalam bahasa asuransi konvensional, maka kontribusi itu akan juga dipecah-pecah. Ya, pertama akan dipecah untuk namanya dihibahkan dalam kelompok dana tabaruk atau dana gotong royong. Dana inilah yang nanti akan dipakai untuk membayar santunan uang pertanggungan. Jadi sebenarnya uang kita sudah kita hibahkan untuk dikumpulkan di dalam dana tabaruk. Itu sudah bukan uang kita lagi, tetapi uangnya umat lah, uangnya kumpulan orang-orang yang memang berkumpul di dalam kumpulan dana tabaruk tadi. Ya, kemudian kontribusinya juga dibayar untuk membayar ujroh atau biaya-biaya, atau mungkin untuk sebagian untuk diinvestasikan. Nah itu, teman-teman, kalau kita berbicara asal hartanya. Jadi, hari ini kita sudah cukup mendapat penjelasan bahwa
polis asuransi tidak sama dengan wasiat. Jadi hari ini saya harus sampaikan bahwa justru polis asuransi adalah solusi dari perencanaan waris. Kenapa? Karena bisa disandingkan. Contohnya, kita tidak mungkin membuat wasiat yang menyatakan 90% atau 100% harta saya kepada istri saya, walaupun saya tahu bahwa istri saya kalau saya tinggal akan mengalami kesulitan. Mungkin akan ada terlalu banyak yang dia akan urus dan itu membutuhkan banyak biaya. Tidak mungkin itu kita tulis dalam surat wasiat karena nanti akan ketemu dengan hak anak-anak, mengorbankan hak anak-anak, gitu ya. Maka kita bisa melengkapi wasiat tersebut dengan polis asuransi jiwa, di mana manfaat santunan uang pertanggungannya bisa dipakai oleh istri saya untuk membiayai proses-proses legal ketika dia mau melakukan pembebasan dan alih kepemilikan harta. Ya, nah itu teman-teman video saya kali ini untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita menghandle objection nasabah ketika nasabah bilang bahwa saya sudah punya wasiat, saya tidak memerlukan polis asuransi jiwa. Justru ketika nasabah punya wasiat, dia harus mengawinkan wasiatnya itu dengan polis asuransi jiwa supaya tidak ketemu legitimate porsi, supaya tidak melanggar ketentuan wasiat menurut hukum Islam. Gitu aja teman-teman video saya kali hari ini. Semoga cukup menginspirasi buat teman-teman semua, para praktisi di industri asuransi jiwa, dan semakin banyak kita bisa membantu nasabah-nasabah kita dalam hal melakukan perencanaan waris. Salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di video edu series berikutnya.